Hello, welcome to new segment from Akice Akip Channel. Segmen PPG Prajabatan, bidang studi informatika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hurun In Ikhwatika Fitri, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kuliah pemahaman tentang peserta didik, yaitu topik 1, mengenal peserta didik. Baik, kita lanjutkan saja. Di sini saya akan membacakan kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Kita lihat soal yang pertama, yaitu menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Baik, jawabannya adalah menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yaitu karena ketika proses belajar mengajar tersebut sedang berlangsung, guru menyampaikan materi dengan baik serta menjelaskan langkah-langkah secara berurutan untuk mencari nilai rata-rata atau min. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan dengan seksama urutan pengerjaan soal tersebut. Jadi setelah itu, selain menjelaskan materi, guru juga memberikan contoh soal agar peserta didik ini lebih memahami materi yang disampaikan sambil mengikuti langkah pengerjaan yang sudah diberikan oleh guru. Sehingga ketika diberikan soal yang sama, peserta didik dapat mengerjakan dengan baik tanpa melihat lagi urutan langkahnya. Karena peserta didik sudah terbiasa mengerjakan soal tersebut dengan langkah pengerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya ketika latihan soal. Kemudian soal yang kedua pada kasus yang pertama, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, jawaban kami di sini ada 2 teori ya. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua ada teori behavioristik, yaitu guru memberikan pengulangan pembelajaran berupa latihan. Dalam kasus ini yaitu latihan soal untuk mencari nilai rata-rata agar terbentuk perilaku dan kebiasaan seperti yang diinginkan. Sehingga ketika guru memberikan soal yang sama, peserta didik ini mampu mengerjakan soal tersebut karena sudah diberikan materi, kemudian diberikan contoh soal, diberikan urutan langkah-langkahnya, seperti itu. Kemudian pada kasus 2 di sini yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Soal nomor 1 pada kasus 2 ini yaitu menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya yaitu setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Dalam kasus ini, peserta didik sekolah dasar atau SD ini rata-rata usianya 7 tahun. Jadi pada usia tersebut peserta didik ada dalam tahap operasional konkret
Ya, jadi pada tahap ini tuh anak-anak menunjukkan penalaran logis yang konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Jadi, Bu Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan materi. Contohnya seperti permainan ular tangga. Dalam permainan ular tangga ini ada hitung-hitungan, yaitu di mana dadu dilemparkan, kemudian keluar dadu berjumlah angkanya 5, kemudian para peserta didik ini memindahkan batu dari ular tangga tersebut sebanyak 5 langkah. Nah, dengan seperti itu, dengan cara permainan seperti itu, memudahkan peserta didik untuk bisa lebih memahami dalam berhitung. Kemudian, guru juga bisa memanfaatkan kelereng untuk berhitung jumlah kelereng tersebut, bisa dilakukan di dalam kelas. Yang kemudian, yang ketiga yaitu contohnya bisa dengan daun. Di sini saya membuat ilustrasi tentang yang harus dilakukan oleh Bu Rina, yaitu menggunakan media daun. Ini anak anak sekolah dasar kelas 1 masih berusia 7 tahun. Jadi ketika kelas 1 ini merupakan peralihan dari mereka yang sebelumnya TK kemudian masuk ke sekolah dasar, di mana pada saat sekolah TK itu mereka lebih banyak kinestetiknya, lebih banyak berlari, bermain, melompat, dan segala macam. Sehingga dalam masa peralihan tersebut, seorang anak kelas 1 SD itu masih memiliki kinestetik yang tinggi. Jadi Bu Rina bisa memanfaatkan kinestetik para peserta didik kelas 1 SD tersebut dengan cara Bu Rina meminta peserta didik untuk keluar mencari beberapa daun. Nah, mereka ini sangat senang sekali karena bisa keluar kelas dan berlari mencari daun. Setelah beberapa daun didapatkan, peserta didik diminta untuk masuk kembali dan membagi peserta didik tersebut menjadi beberapa kelompok. Lalu berdiri menghadap ke papan tulis. Jadi Bu Rina ini membantu atau memberikan atau mengguntingkan double tip untuk ditempel di daun yang dipegang masing-masing peserta didik. Bu Rina kemudian meminta salah satu peserta didik yang berdiri paling depan, misalnya di kelompok 1, terlebih dahulu untuk maju ke papan tulis sambil Bu Rina dan semua peserta didik dengan lantang mengucapkan 1, itu sembari atau sambil menempelkan 1 daun di papan tulis. Nah, Bu Rina menuliskan angka 1 di papan tulis tersebut. Nah, kemudian peserta didik kembali ke kelompoknya berdiri paling belakang. Kemudian teman yang di depannya tersebut mengulangi langkah yang sama, berlari ke papan tulis untuk menempelkan daun tersebut, dan Bu Rina meminta para peserta didik bersama-sama mengucapkan kata 2. Seperti itu. Hingga daun yang di kelompok tersebut habis dan semua peserta didik sudah maju untuk menempel. Jadi tanpa sadar peserta didik ini sudah paham karena ikut berhitung dengan suara lantang, dan peserta didik juga bisa melihat secara real di depan di papan tulis tersebut jumlah daun yang tertempel di papan tulis tersebut dan angka yang ditulis juga oleh Bu Rina di papan tulis. Nah, saya kira dengan cara seperti itu peserta didik lebih tertarik dan lebih merasa senang untuk belajar berhitung. Seperti itu. Kemudian di soal nomor 2, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jawabannya adalah, jadi kegiatan belajar yang kami sarankan di atas ini sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktif, karena penerapan teori belajar konstruktivisme ini memandang bahwa peserta atau proses belajar ini bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori ini memaknai bahwa pembelajaran itu merupakan sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Nah, kita lanjut sekarang ke kasus yang ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di
salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Misalnya nih kita ambil seperti Jakarta ya. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ini karena dia berada di Bali, jadi ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Oke, soal nomor 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi menurut kami hal itu sudah sesuai, karena selain Bali terkenal dengan wisata pantai dan makanan khas Bali, siswa juga bisa melihat dan merasakan serta bisa menceritakan pengalaman tentang pantai dan makanan khas Bali dalam bentuk teks deskripsi yang akan dilihat, daripada Pak Made menggunakan media atau sasaran sebagai bahan untuk membuat deskripsinya adalah gedung pencakar langit. Karena di Bali lebih real itu siswa atau peserta didik bisa melihat pantai dan makanan khas Bali. Kalau Pak Made menggunakan gedung pencakar langit, para siswa akan menjadi berandai-andai karena tidak pernah melihat, walaupun mungkin pernah ke ibu kota, tetapi tidak sesuai dan tidak real dan dilihat yang tidak sesuai dengan daerah Bali tempat peserta didik itu berada. Jadi di sini di kurikulum Merdeka ini sangat penting untuk membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan daerah yang ada di peserta didik tersebut, di sekolah tersebut. Jangan sampai peserta didik menjadi berandai-andai, mengandai-andaikan gedung bertingkat yang tidak ada di Bali seperti itu. Jadi itu akan membuat peserta didik lebih sulit untuk mendeskripsikan dibandingkan dengan mendeskripsikan makanan atau daerah wisata yang ada di Bali. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2 pada kasus 3 ini, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jadi menurut pendapat kami, prinsip yang digunakan yaitu prinsip relevansi, karena guru melihat kesesuaian dengan latar belakang peserta didik dengan kondisi regional, budaya, daerah, dan posisi. Kemudian untuk teori yang digunakan yaitu teori belajar konstruktivisme, karena menurut Piaget, konstruktivisme itu memandang perkembangan kognitif peserta didik sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas real melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Begitu ya. Sekian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom komentar di bawah di LMS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.